warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, amin. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hilda Salsabila dengan NIM 2022-11477 dari kelas Manajemen I. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama Islam. Adapun materinya yaitu tentang Islam dan Iptek. Seperti apa sih Islam dan Iptek itu? Yuk, mari kita simak video ini sampai akhir. Di sini saya mengambil tema tentang revitalisasi Iptek modern dalam gagasan ilmuwan dan perspektif Islam. Segala bentuk perubahan yang berlaku saat ini tidak jauh perannya dari Iptek. Jika dilihat pengaruhnya, Iptek memang tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat. Pengaruh dari Iptek sendiri tidak selamanya mengarah ke arah yang positif. Tentu dalam penerapannya, Iptek juga dapat membawa ke arah yang negatif. Setiap individu harus memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap diri mereka masing-masing. Karena dalam hal ini, Iptek memberi dua jalan baik terhadap mereka yang terpengaruh terhadap perkembangan serta keyakinan teknologi atau mereka yang akan tetap berpegang teguh pada diri mereka masing-masing. Oleh karena itu, kita harus mampu memfilter kemana arah dan tujuan dari Iptek itu sendiri. Apabila kita amati, Iptek selalu memberikan kesejahteraan terhadap penggunanya. Perkembangan Iptek yang sangat pesat pada dekade ini tentu telah memberikan timbal balik terhadap penggunanya baik secara individual, masyarakat, serta negara. Mirisnya dunia saat ini telah banyak yang terpengaruh oleh luasnya peradaban barat. Salah satu yang menyebabkan hal ini terjadi adalah Iptek telah memberikan kesejahteraan serta kenyamanan hidup masyarakat. Karena minimnya ilmu pengetahuan yang dimiliki terhadap teknologi yang berkembang dengan pesatnya, tentu menjadikan masyarakat yang hanya menerima sesuatu di batas kementahannya saja tanpa memikirkannya secara matang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sendiri telah banyak berkontribusi dalam lembaga pendidikan, khususnya terhadap pendidikan Islam. Perspektif Islam dan Iptek. Dalam pandangan Islam, menurut hukum asalnya, segala sesuatu itu adalah mubah, termasuk segala apa yang disajikan oleh berbagai peradaban, baik yang lama ataupun yang baru. Semua itu sebagaimana diajarkan oleh Islam, tidak ada yang hukumnya haram kecuali jika terdapat nas atau dalil yang tegas dan pasti mengherankannya. Sebagai umat Islam, penting lebih menyadari bahwa dasar-dasar filosofis untuk mengembangkan ilmu dan teknologi saat ini harus dikaji dan digali dalam Al-Quran, sebab kitab suci ini banyak mengupas keterangan-keterangan mengenai Iptek. Ajaran Islam tidak akan bertentangan dengan teori-teori pemikiran modern yang teratur dan lurus, analisa-analisa yang teliti dan objektif. Al-Quran menuntun umat Islam untuk mengembangkan kapasitas ilmiahnya terutama dalam upaya pengembangan Iptek. Manusia umat Islam yang sadar akan eksistensinya dan sebagai insan yang memiliki naluri ingin serba tahu terhadap hal-hal yang dianggapnya masih misteri membuatnya terus berupaya membuka tabir ilmu pengetahuan. Jika dieksplorasi pandangan Al-Quran tentang ilmu pengetahuan dan teknologi ini sebagai contoh yang membicarakan tentang fenomena alam dan sekaligus memerintahkan manusia untuk memahaminya, maka hal ini dapat ditelaah perintah Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Ghasyiyah. Penegasan Al-Quran tersebut umat Islam membuktikan kemampuan ilmiahnya dengan mengambil peran terhadap kemajuan Iptek. Sebagaimana sejarah telah mencatat bahwa puncak kejayaan ilmu pengetahuan adalah berasal dari Islam hingga mengalami kemunduran lalu tradisi tersebut beralih ke dunia barat non-Islam. Namun demikian, hingga hari ini peranan umat Islam terhadap kemajuan Iptek patut diapresiasi sebagai kemajuan yang luar biasa. Salah satu ciri yang membedakan Islam dengan yang lain adalah penekanannya terhadap masalah ilmu. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam telah memberikan landasan yang kuat bagi umat Islam dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Al-Quran dan As-Sunnah mengajak kaum muslimin untuk mencari dan mendapatkan ilmu dan kearifan, serta menempatkan orang-orang yang berpengetahuan pada derajat yang tinggi. Fungsi Iptek pada hakikatnya membawa kemaslahatan umat manusia Islam dan pada sisi lain membawa kehancuran bagi umat manusia tanpa ruang dan waktu. Maka penting dilakukan penelaahan lebih mendalam terutama bagi para intelektual Islam baik dalam bentuk penggunaan dan kemanfaatannya.
Islam sebagai agama yang suci memberikan ruang terbuka bagi manusia untuk melakukan strategi pengembangan dalam dimensi kehidupan manusia itu sendiri, terutama iptek sepanjang dalam aplikatif dapat membawa manfaat dan tidak menimbulkan kemudaratan. Disinilah pentingnya umat Islam memposisikan diri dalam mengambil peran untuk mengarahkan iptek dengan semaksimal mungkin pada tatanan kemaslahatan umat manusia. Dalam konteks pendidikan Islam, maka langkah upaya menyikapi perkembangan iptek modern dan masa kini yaitu 1. Dalam pendidikan pentingnya dilakukan pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan dan menyelaraskan antara iptek dengan imta. 2. Pentingnya memperkenalkan atau mensosialisasikan dampak positif dan negatif serta pengaruh dari teknologi baik pada siswa di tiap tingkatan dan satuan pendidikan hingga masyarakat luas. 3. Pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai akhlak dan keagamaan pada tiap kurikulum materi pengajaran ilmu terapan di sekolah-sekolah. 4. Pendidikan nilai atau baik nilai moralitas Islam dan nilai karakter budaya lokal sebagai aspek pembentukan kepribadian yang berkarakter dalam menghadapi dinamika perkembangan iptek. 5. Pengembangan iptek yang dalam pandangan Islam manusia sebagai khalifah perlu dipahami bahwa tujuan dari iptek tersebut adalah untuk kemakmuran manusia di muka bumi atau sebagai rahmatan lil alamin. 6. Pentingnya penelaahan lebih mendalam makna dan hakikat iptek dari ayat Al-Quran sebagai dasar teori dan sumber inspirasi pemikiran dan pengembangan iptek modern di mana Al-Quran sebagai sumber otentik. 7. Berkembangnya sebuah teknologi dan bagian dari kebijakan para pemimpin negeri atau penguasa pemegang kebijakan yang sangat strategis dan berpengaruh, maka dengan demikian hendaknya menyadari dan memberikan peluang kebijakan pengembangan teknologi yang berbasis pada daya manfaat serta batas kebutuhan masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan atau keislaman dan kemanusiaan. Jadi kesimpulannya adalah epistemologi Islam telah memberikan batasan-batasan nilai dalam menata dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk implementasinya dalam kehidupan. Islamisasi iptek yang telah diprakarsai ilmuwan muslim modern patut selalu dipromosikan mengingat teknologi diorientasikan pada cara-cara praktis dan kurang membawa kemaslahatan dan kebahagiaan manusia. Pentingnya iptek dalam ajaran Islam sebagai langkah mengantarkan manusia menuju pada pola kehidupan yang damai dalam aspek aksiologi memandang ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai moral atau moral value. Dengan kata lain, ilmu itu tidak netral. Nilai melainkan dalam ilmu pengetahuan itu terkandung nilai-nilai luhur berdasarkan ajaran Islam yang mengkristal pada akar-akar ilahiyah. Oleh karena itu, pengembangan iptek hendaknya tetap menyelaraskan pada asas-asas dan nilai-nilai ajaran atau teologis Islam. Kesadaran akan dikembangkannya iptek sebagai rahmatan lil alamin. Disinilah pentingnya manusia memilih pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan teknologi sesuai kapasitas dan kebutuhannya.